sholat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai jadwal, insya Allah setiap akhir bulan kita akan belajar tafsir. Nah, bulan ini terakhir kalau saya nggak salah kemarin kita bahas Al-Ma'un terkait dengan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, hari ini kita akan bahas kajian tafsir surah Quraisy. Gak pakai al ya, dia surah Quraisy. Surah ini sangat penting untuk kita bahas. Ayatnya pendek tapi maknanya sangat luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di grup Bunda, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu penting. Belajar tajwid penting, jangan bilang tidak penting, penting. Karena kita membaca Al-Quran mesti dengan ilmu tajwid. Tidak boleh kita baca Quran tanpa tajwid. Di Quran surah Al-Muzammil ada ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Kata Allah, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Bin tajwid, dengan ilmu tajwid. Maka saya mengajak nih Bunda, kalau masih ada yang belum bergabung di rumah-rumah Quran yang ada di bawah bimbingan Ustaz Yusuf atau Ustaz yang lain, ayo gabung. Anda baca Quran, kalau salah baca, salah arti, maka tidak boleh baca Quran tanpa ilmu tajwid. Ustaz, berdosa nggak kalau kita baca Quran terbata-bata? Jawabannya tidak, kalau lagi proses belajar. Yang berdosa tidak akan belajar tapi akan mengaji, yang macam tidak boleh. Menghafal Quran juga penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Mengamalkan Al-Quran, belajar tata cara bacanya juga penting, tapi mempelajari kandungannya jauh lebih penting. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbunyi afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak berusaha memahami Al-Quran, kata Allah. Ini ayat menunjukkan mempelajari kandungan Al-Quran itu jauh lebih penting daripada apapun terkait dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah setelah kita mempelajari surah Quraisy ini, kita bisa mengamalkannya nanti. Amin. Materi yang bakal kita bahas banyak, ada 10 tema besar. InsyaAllah selesai sampai 4:30 nanti, 5:30 maksud saya. Pertama kita akan bahas surah Quraisy dan terjemahannya. Kita akan terjemahkan dulu ya, supaya nanti ketika Bunda membacanya Bunda tahu artinya ya. Karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Kalau kita bukan orang Arab. Suara saya agak beda ya soalnya. Iya, agak seret-seret basah. Iya, aslinya lebih bagus daripada ini. Enggak, ini efek ceramah Islam Mi'raj. Enggak, Masya Allah ya, 2 minggu ini jadwalnya penuh banget ya. Puncaknya malam Ahad kemarin sampai nggak baca ngomong lagi juga. Ya Alhamdulillah di sini masih bisa ngomong ya. Doakan saja mudah-mudahan saya sehat walafiat terus ya, panjang umur, rezekinya berkah ya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita akan bahas tajwid surah Quraisy. Ini enaknya belajar tafsir. Dia tidak hanya mempelajari kandungannya, tapi tajwidnya pun kita pelajari. Yang ketiga, salah tulis, biografi ditambah huruf F-nya. Saya bedarin dulu ya. Biografi atau bahasa lainnya identitas surah Quraisy. Kita mesti kenalan dengan surah ini. Dia termasuk surah apa, Makkiyah atau Madaniyah, berapa jumlah ayatnya, berapa katanya, bagaimana proses turunnya, apa namanya. Nah, ini nanti kita bahas di biografi, identitas surahnya.
Yang keempat, mengapa surah ini Allah turunkan? Karena kalau berbicara asbabun nuzul, surah ini menurut ahli tafsir tidak punya asbabun nuzul yang khusus. Tapi tujuan diturunkannya sangat banyak sekali. Yang kelima, apa khasiat surah Quraisy kalau kita pelajari, apalagi nanti kalau kita bisa mengamalkannya. Apa yang bakal kita dapatkan? Yang keenam, kita akan bahas hubungan surah Al-Fil dan surah Quraisy secara urutan lengkap setelah surah Al-Fil, surah Quraisy berikutnya. Nah, adakah hubungan di antara kedua surah ini? Kalau ada, apa nanti hubungannya? Yang ketujuh, nah ini yang menarik nih Bu. 7 keutamaan suku Quraisy yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh suku manapun di muka bumi ini, hanya dimiliki oleh suku Quraisy. 7. Yang ke-8 tidak kalah menarik lagi, sahabat dan ulama keturunan Quraisy siapa saja. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Banyak, cuma nanti kita sebutkan 8 saja. Kemudian yang ke-9, karena suku Quraisy ini adanya di kota Mekah, maka mau tidak mau kita pun mesti membahas keutamaan kota Mekah. Dan yang terakhir, ada 10 hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kajian tafsir tentang surah Quraisy ini untuk selanjutnya mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalani sisa umur kita ini. Kita masuk bagian yang pertama, surah Quraisy dan terjemahannya. Kita terjemahkan ya, surahnya ini ada 4. Ayat yang pertama, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy kata Allah. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatasyita iwasaid. Suku Quraisy itu punya kebiasaan melakukan rihlah. Apa rihlah? Bu, rihlah jalan-jalan. Mereka suka melakukan perjalanan. Rihlah asyita, musim dingin. Kemana mereka musim dingin? Ke Yaman. Kalau di peta itu ke arah bawah. Wasaid, musim panas, ke atas di peta itu, ke Palestina. Jadi suku Quraisy itu suka berjalan dia. Berjalan baik untuk berperang maupun untuk berdagang. Inilah salah satu hikmah kenapa Isra Mi'raj itu tidak langsung ke langit dari Mekah. Kenapa mesti ke Palestina dulu? Karena Allah paham orang Quraisy tahu berapa jaraknya antara Palestina dengan Masjidil Aqsa, Palestina dengan Mekah. Bukan Masjidil Palestina dengan Masjidil Aqsa. Antara kota Mekah dan kota Al-Quds, Palestina. Tahu persis orang suku-suku Quraisy ini. Hikmah kenapa ke Palestina? Untuk membuktikan peristiwa ini benar terjadi. Karena orang Quraisy tahu berapa jaraknya. Mereka pernah ke Masjidil Aqsa, tahu ciri-cirinya, dan mereka juga tahu Rasulullah belum pernah ke sana. Ketika Nabi mengaku ke sana, maka mereka pun nanya apa ciri-ciri Masjidil Aqsa. Dan Masya Allah, Rasulullah bisa menceritakan secara detail. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak berbohong. Nah, itu hikmahnya. Karena orang Quraisy ini suka rihlah musim dingin ke Yaman, musim panas ke Palestina. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Lalu kata Allah, hendaklah suku Quraisy menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah maksudnya. Ka'bah itu kan bahasa lainnya Baitullah. Ya, rumah Allah. Ka'bah itu punya banyak nama. Ka'bah, ya, Baitullah, Baitul Atiq, dan seterusnya. Nah, hendaklah penduduk Quraisy menyembah Rabb Tuhan pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yaitu Tuhan yang telah memberikan makanan kepada mereka di saat mereka lapar, wa amanahum min khauf,
dan Tuhan yang telah memberikan rasa aman saat mereka dalam ketakutan. Nah, ayatnya pendek tapi maknanya luar biasa. Ya, nah ini ayatnya sudah kita terjemahkan. Insya Allah kalau nanti Bunda baca dalam sholat atau ada imam yang membacanya, kita tahu artinya. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy, ila fihim, yaitu kebiasaan mereka rihlatas syita, melakukan perjalanan musim panas, musim dingin ke Yaman, wasaid, musim panas ke Palestina. Faliya'budu, hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan tatkala mereka lapar, wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka rasa aman ketika mereka ketakutan. Tajwid. Sekarang kita bahas tajwid surah Quraisy. Kita mulai nomor 1. Li'ila, i-nya nomor 1 apa? Mad tabi'i. Iya. Nah, jadi mad itu ada 2. Ada mad tabi'i, bahasa lainnya mad asli. Ada mad fara'i, mad cabang. Mad tabi'i ada 3. Mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Panjangnya berapa? 2 harokat. Jadi jangan terlalu panjang baca ini. 2 harokat saja, 2 ketukan. Li'ila, diayun supaya tidak kepanjangan. Li'ila. Oke. Jangan kayak orang tua zaman dulu atau guru ngaji zaman dulu ngajar kita macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Benar tak? Saya tidak menyebutnya salah, kurang tepat. Nah, itu bahasa halusnya Bu ya. Sama seperti saya nggak berani nyebut orang gemuk, kasar. Saya sebutlah gemoy. Bahasa halusnya. Oke. Nomor 2, la. Mad tabi'i alif, sama juga panjangnya cuma 2 harokat. Jadi 1-2-nya ini kita bacanya cuma 2 harokat. Li'ila fi Quraisy. Nah, Quraisy nomor 3. Mad lain ketika dia di waqaf pun, ketika dia waqaf muncul hukum tajwid yang lain. Mad alif lisukun ya. Nomor 4, ila fi. Apa nomor 4? Ada yang mengatakan mad badal, ada yang mengatakan sama seperti yang pertama tadi, mad tabi'i ya. Kemudian la-nya masih sama, li-ila-nya kan masih sama, ila masih sama nih. Mad tabi'i alif. Nomor 6, hukum mim mati, izhar syafawi. Kalau hukum nun mati dan tanwin izhar apa kalau nun mati dan tanwin? Khalqi. Tapi kalau hukum mim mati bertemu dengan ra, izhar syafawi. Mimnya mesti jelas. Ila fihim rihnatas syita. Jadi nggak boleh ditahan. Ya, nggak boleh didengung, nggak boleh sama-sama. Dia mesti jelas mimnya. Asyita, alif lam apa nomor 7? Syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelah alif lam. Syita nomor 8. Hah? Ayo, tak lupa ilmunya apa ya? Mad wajib muntasil atau mad jaiz munfasil? Mad wajib. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya paling sedikit 6 harokat. Minimal lah menurut ulama 4, tapi ini jarang pendapat itu. Dalam beberapa riwayat qiraah mesti 6 harokat. Kalau tadi jadi juri MTQ itu kalau ada yang baca syita 4 harokat, kena lahan dia, dikurangi nilainya. Jadi baca ini mesti panjang. Kalau ada tanda pedang kayak gini, panjangin saja lah.
ila fihim rihlatasyita. Nah, nanti dengan munculnya ilmu tajwid, kita praktekkan dan kita terapkan, irama itu sebenarnya akan muncul dengan sendirinya. Rihlatasyita. Nah, mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai 6 harokat, ya. Kemudian nomor 9 alif lam samsiah lagi. Saif madlen sekaligus kalau diwakafkan mad arif disukun 2 sampai 6 harokat. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Faliya'budu nomor 11 mad tabi'i, panjangnya cuma 2 harokat, gak boleh kepanjangan. Faliya'budu rabba, budu rabba, ya, 2 harokat. Ketika huruf sebelumnya berharokat dhamma ketemu dengan waw mati, itulah mad tabi'i waw. Nomor 12 hadza, mad tabi'i alif, panjangnya berapa? 2 harokat. Al-bait alif lam qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah. Al-bait madlen dan alif disukun kalau diwakafkan. Kalau diwasalkan maka dia hilang semua hukum tadi. Alladzi alif lam apa? Samsiyah apa qamariyah? Samsiyah. Alladzi apa? 16 mad ismun fasil, ketika huruf mad bertemu dengan alif atau hamzah dalam kalimat yang berbeda, maka dia panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau wajib muttasil 4 sampai 6, ya, cuma dapat terbuat 6. Nah, ini bagusnya dipanjangin saja. Alladzi at'amahum. Nah, ini ada qalqalah nomor 17. Qalqalah sughra apa kubra? Sughra. Ya. Kemudian at'amahum 18 idgham mim. Mim ketemu dengan mim, ditahan dulu 2 harokat. Alladzi at'amahum ditahan dulu 2 harokat, ya. 19 nun bertemu dengan jim, ikhfa disamarkan. Ikhfa itu artinya sama, idgham dimasukkan, ya. Kemudian ju 20 mad tabi'i waw. Kemudian kalau diwasalkan ju'u anwin bertemu dengan waw, idgham di gunnah, ditahan 2 harokat lagi. Min ju'u, ya. Amana mad tabi'i alif atau mad badal? Yang mana benar? Yang mad tabi'i angkat tangan, mad badal angkat tangan. Yang gak angkat tadi apa? Itu jawabannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, bisa 2 pendapat, tapi pendapat terkuat sebenarnya mad badal. Ya, seperti agama. Ini amanah sama. Fa'amanahum, mim ketemu mim, idgham mim lagi, ditahan 2 harokat, ya. Min khaw, nun mati bertemu dengan khaw, izhar khalqi, nunnya mesti jelas. Min khaw, ya khaw matlain, ya, selesai atau matarin lis sukun. Nah, inilah tajwidnya. Walaupun sebenarnya masih banyak, ada ro ini ada hukum tajwid juga, dan beberapa ada hukum tajwid yang lain. Cuma ini garis besarnya. Biografi surah Quraisy, proses turunnya. Surah ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah, bukan diturunkan di kota Madinah. Surah Makkiyah artinya kasih keterangan, diturunkan di kota Mekah.
Wahyu ke-29 secara urutan turun. Wahyu yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5. Di urutan ke-29-nya turunlah surah Quraisy. Diturunkan setelah Al-Qari'ah dan sebelum surah At-Tin secara urutan turun. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Habis itu li'ila fi Quraisy. Habis itu baru Wat-Tini waz-Zaitun. Berarti urutan letak surah dalam Al-Qur'an bukan menunjukkan urutan turun. Nyambung? Al-Fatihah diletakkan pertama, bukan berarti Al-Fatihah yang pertama turun. Begitu juga dengan An-Nas, diletakkan di ujung, bukan berarti terakhir turun. Jadi urutan letak Al-Qur'an tidak menunjukkan urutan turun. Nyambung? Nyambung ya? Sekarang urutan letaknya surah Quraisy setelah surah Al-Fil dan sebelum surah Al-Ma'un. Nah, ini proses turunnya. Jumlahnya dia surah ke-106 dari 114 surah, hizib ke-4 juz ke-30. Ya, kalau mencari surah Quraisy ada di juz 30. Jumlah ayatnya cuma 4, katanya ada 17, hurufnya 76. Kalau kita baca surah Quraisy 76 huruf kali 10 berapa yang pahala? 760 pahalanya. Bayangkan, baru baca surah Quraisy saja sudah dapat pahala 760 kebaikan. Sedangkan kita bersedekah, sekali orang bersedekah kata Allah di surah Al-Baqarah, pahalanya seperti 700 kebaikan. Berarti dengan baca surah Quraisy sama seperti sekali kita bersedekah, bahkan lebih besar. Tapi jangan sampai gara-gara ini dapat sedekah lagi. Ya, sedekah tetap, ngaji tetap ya. Kemudian nama surah ini ada 3 yang populer. Pertama disebut surah Quraisy. Mengapa? Karena bercerita tentang suku Quraisy. Yang kedua disebut surah Li'ila. Diambil dari ayat pertama, kalimat pertama, ayat pertama. Masih ingat Bunda penamaan surah dalam Al-Quran dengan 3 sebab? Sebab yang pertama, surah dalam Al-Quran diambil dari kalimat pertama, ayat pertama. Seperti surah Wat-Tini waz-Zaitun, nama surahnya At-Tin, ya. Wal Fajri, Al-Fajr, Wad-Duha. Surah Al-Quran diambil dari kalimat pertama, ayat pertama. Yang kedua, penamaan surah Al-Quran diambil dari kalimat terakhir ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Nama surahnya An-Nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Nama surahnya diambil dari ujung ayat pertama, ya. Kalimat terakhir ayat pertama. Yang ketiga, penamaan sebuah surah itu tidak dari kalimat pertama ayat pertama, tidak dari kalimat terakhir ayat pertama, tapi diambil dari kandungannya. Seperti surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada enggak kalimat Ikhlas? Ada enggak? Coba diingat-ingat lagi. Sepatauan deh. Gak ada. Kenapa tapi dinamakan surah Al-Ikhlas? Kandungan surahnya, dia bercerita makna ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu mengaku ikhlas, jangan nyebut diri kita ikhlas. Orang yang masih nyebut dirinya ikhlas berarti belum ikhlas. Kalau ibu ngomong sama suami, ikhlas suami bang, ngurus abang, ngurus anak, ikhlas bang, nah, berarti ibu belum ikhlas. Begitu juga dengan kami para suami. Kalau kami misalkan masih nyebut diri kami ikhlas, belum ikhlas. Orang ikhlas itu tidak butuh pengakuan manusia, ya. Tapi jangan beri kawan kita beri duit, beri makanan, kita tanya ikhlas tak? Kita jawab juga ujung-ujungnya ikhlas tak?
hatinya jadi tidak ikhlas. Yang ketiga, surah ini disebut surah Tahdhirun Ni'am. Apa itu Tahdhirun Ni'am? Mengingatkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Tahdhir peringatan, ni'am nikmat. Maka surah ini mengingatkan kita untuk banyak-banyak bersyukur. Nah, nanti akan ada tuh hikmah dan pelajarannya Bunda. Ya. Oke, kandungannya surah Quraisy adalah surah yang saling terhubung. Berhubungan dari ayat 1 sampai ayat 4. Kadang Bunda, surah-surah Al-Qur'an itu dalam satu surah maknanya beda-beda. Tidak tersambung. Seperti misalkan di surah Al-Ma'un itu pisah-pisah maknanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat keempatnya fawailul lil musallin. Seakan-akan ayat keempat dengan sebelumnya kayak tidak ada hubungan. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabb inna sya. Itu kayaknya tak berhubung. Tapi ketika surah Quraisy dari ayat pertama sampai ayat terakhir saling berhubungan. Makanya kandungan surah ini sangat menarik sekali. Dari awal hingga akhir berbicara tentang Quraisy dan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka dan apa tugas mereka setelah nikmat tadi diberikan. Mengapa surah ini diturunkan? Ada 7 tujuannya. Tujuan yang pertama, mengingatkan nikmat Allah kepada suku Quraisy. Mereka banyak diberikan nikmat oleh Allah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy, nikmat keamanan kepada kota Mekah. Suku Quraisy itu adanya di kota Mekah. Dan Allah berikan rasa aman kepada penduduk kota Mekah. Di Quran surah At-Tin bahkan Allah bersumpah, Wat-tini waz-zaitun. Ayat kedua, wa turi sinin. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Itulah kota Mekah, demi negeri yang aman. Makanya orang Quraisy itu patut mereka bersyukur negeri Mekah itu negeri yang aman. Amerika garang Presiden Venezuela saja diculik, tapi mereka nggak berani sama kota Mekah. Iya, Israel garang, tapi mereka nggak berani mentaklanti kota Mekah. Karena itulah jaminan keamanan yang sudah Allah buktikan dan berikan penjelasannya kepada kita dalam Al-Quran. Nikmat kedua, kelancaran perdagangan. Suku Quraisy itu hobi berdagang dari dulu sampai sekarang. Mereka suka dagang, Bu. Kalau dulu mereka berdagang tidak hanya di kota Mekah. Dagangnya orang Quraisy itu, Bu, lintas negara. Abu Thalib ingat cerita sirah Nabi, membawa Rasulullah berdagang ke mana? Ke Syam. Syam itu Palestina. Saat itu udah lintas negara dagangnya, membawa dagangan milik Khadijah. Gara-gara itulah Khadijah taksir sama Rasulullah. Karena jarang orang membawa dagangan beliau, keuntungannya berlipat-lipat. Dan diselidiki sama Khadijah, ternyata Rasulullah orangnya jujur dalam berdagang. Nah, di sini kalau ada pedagang, dagang apapun Bunda jujur lah, ya. Karena Nabi pernah menyebutkan inna tujjarumul fujjar. Para pedagang itu adalah orang-orang yang suka berdosa. Yukadzibun, yuhaditsun, fayukadzibun. Mereka ngomong tapi banyak bohong. Bu, manis nih Bu, jeruknya Bu, manis. Disuruhnya nyicip. Yang nyicip itu beda dengan yang dia jual. Nyampe rumah, nah itu contohnya Bunda. Makanya Bunda, kalau ada yang berdagang jujurlah. Ya, yang ketiga, nikmat rezeki dan kecukupan pangan. Nah, itu diberikan kepada penduduk kota Mekah yang di sana banyak suku Quraisy. Makanya di sana sejahtera, negaranya negara kaya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kenapa Allah turunkan surah ini? Mengingatkan
kemuliaan dan kenikmatan itu berasal dari Allah, bukan berasal dari berhala, bukan dari status kabilah atau kekuatan ekonomi. Pelajaran buat kita, kemuliaan itu bukan dari pangkat jabatan. Kalau pangkat jabatan menjadi patokan kemuliaan, Firaun harusnya sudah mulia dengan kekuasaannya. Kemuliaan kita bukan ditengok dari harta. Kalau harta yang jadi patokan, mestinya siapa? Qarun sudah mulia dengan hartanya. Yang menyebabkan kita mulia apa? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan wajah, bukan strata sosial, bukan pangkat jabatan, bukan berarti mentang-mentang dia pejabat, mentang-mentang dia orang kaya lebih mulia. Tidak. Yang menyebabkan kita mulia apa? Taqwa. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa surah ini Allah turunkan? Mengajak kepada tauhid dan ibadah. Inilah tujuan utama dari surah Quraisy ini diturunkan, agar kita, tidak hanya suku Quraisy, kita umat Islam semuanya mesti peduli pada dua hal ini: akidah, ibadah. Akidah itu fondasi, ibadah itu tiang. Nanti atapnya dan aksesorisnya itu adalah akhlak. Ya. Yang keempat, mengaitkan peristiwa Al-Fil dengan kewajiban ibadah. Di Quran surah Al-Fil, Allah menghancurkan pasukan gajah, menjaga Ka'bah, memberikan keamanan. Maka di surah Quraisy, Allah memerintahkan suku Quraisy untuk beribadah kepada Allah. Nah, nanti pelajaran buat kita, setelah banyak diberikan nikmat oleh Allah, jangan lupa beribadah. Jangan sampai sebelum terpilih jadi anggota dewan, jadi bupati, wali kota, gubernur, masih sempat duduk satu majelis sama kita. Setelah dipilih dan setelahnya mulai lagi ademu di Pangkal Pinang ada yang tipe macam ya. Udah tahu di Semelian ada yang tipe macam ya. Di Pengkal banyak anggota dewan itu sebelum terpilih WA kita, telepon kita, bahkan duduk di majelis taklim. Setelah terpilih saya WA, dibaca tidak, apalagi dibalas. Sakit hati ibu. Yang kelima, mengapa surah ini diturunkan? Meluruskan pola pikir materialistik. Jadi jangan sampai kita berpikir materi, harta, jangan. Karena sesungguhnya Quraisy itu makmur secara ekonomi, aman secara sosial, tapi mereka lalai bertauhid sekaligus mereka sombong. Jadi kalau suatu saat Allah angkat derajat dunia kita, jangan sampai mengorbankan derajat akhirat kita. Ada yang diangkat jadi orang kaya, tetaplah rendah hati, tetaplah ramah kita sama orang, tetaplah kita belajar silaturahim dan seterusnya. Jangan kayak Qarun, sebelum kaya dia rajin belajar sama Nabi Musa, setelah dia banyak duit nggak tahu lagi. Ya jangan kayak Firaun, sebelum terpilih jadi seorang raja masih sempat dia satu majelis. Setelah terpilih tidak suah lagi. Firaun yang saya sebut ini ya, bukan orang. Kemudian menanamkan kesadaran sosial surah ini, Bu. Kenapa? Surah Quraisy memberi pesan pertama, peduli kebutuhan dasar manusia. Dulu kita bahas di adab bertetangga. Kalau kita tidur dalam keadaan kenyang, coba cek tetangga kita, ada nggak yang tidur dalam keadaan lapar? Karena pangan ini kebutuhan dasar kita, Bu. Adik-beradik dulu juga perlu kita tengok. Jangan sampai kita ayunya, kita abangnya hidup sejahtera, mau apapun bisa. Adik-beradik kita makan geser, sampai ngutang, sampai nangis, jangan. Ya kita mesti peduli dengan kebutuhan dasar. Keponakan, coba cek, adakah yang yatim? Adakah mereka tidak pernah dibeli mainan sama orang tuanya? Kita beliin. Anak-anak kayak gitu, Bu, dibeli mainan 10, 20, 30 ribu, senang minta ampun.
Bahkan kita beri duit 10.000. Banyak enggak tuh? Enggak. Tapi bagi anak kecil sampai dia besar hanya ingatnya. Oh tuh, ibu tuh sering ngasih duit sama saya waktu masih kecil. Kayak kita lah, kita ingat benar sampai dulu orang yang sering beri duit ke kita. Ingat kita. Nah, ini kebutuhan dasar kita. Yang kedua, menjaga keamanan masyarakat. Jadi surah Quraisy ini memberikan pesan, ayo peduli pada sesama manusia. Dua hal yang harus kita peduli. Pertama, kebutuhan dasar tadi, ekonomi, makanan. Yang kedua, rasa aman. Berarti jangan sampai kita membuat orang tidak aman. Yang terakhir, kenapa Allah turunkan surah Quraisy menjadi hujjah? Apa itu hujjah? Alasan, bukti kepada suku Quraisy kalau Allah sudah baik sama mereka. Jadi jangan sampai nanti suku Quraisy beralasan mereka menyembah berhala karena Allah belum baik atau tidak baik. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada mereka sangat banyak sekali. Nah, inilah tujuan mengapa surah ini Allah turunkan. Berikutnya, 4 khasiat surah Quraisy. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sa'ad bin Alawi Al-Idrus. Ya, di dalam kitab Fadailus Suwarin wal Ayat Al-Qur'aniyah. Di sana beliau menyebutkan paling tidak ada 4 keutamaan atau 4 khasiat surah Quraisy. Yang pertama, menghilangkan atau menetralkan beban pikiran. Jadi kalau ibu tengah banyak pikir, bacalah surah Quraisy. Insya Allah tenang. Tapi dengan syarat apa? Kita sudah mempelajari kandungannya. Walaupun kita baca, tapi kita nggak tahu artinya, tetap nggak tenang, Bu. Nah, inilah kenapa tadi saya sampaikan di awal, pentingnya kita mentadabburi ayat-ayat Quran supaya kita tahu fadilahnya. Dan kita insya Allah sudah membahas detail nanti. Jadi kalau suatu saat ini lagi mumet banget, pikiran gak tenang, cobalah amalkan surah Quraisy. Yang kedua, menyembuhkan orang-orang yang keracunan. Jadi kalau ada yang keracunan makanan, coba bacakan surah Quraisy, insya Allah sehat. Harus yakin dari. Yang ketiga, mencegah bahaya dalam makanan. Nah, kalau pengen selamat, ada orang misalkan ibu pernah berkelahi kayaknya, tiba-tiba kasih makanan, takut diracun, takut disihir, maka baca dulu surah Quraisy. Insya Allah, kalaupun ada apa-apa, maka makanan kita tadi akan bisa menyehatkan kita. Terakhir, kalau pengen bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi, maka ada baca tidur, amalkan surah Quraisy sebelum tidur. Insya Allah kita akan bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah. Sudah pernah bertemu Nabi dalam mimpi? Kalau bertemu niat kan tidak mungkin, beliau meninggal. Bertemu dalam mimpi yang katakan yang pernah? Belum ya? Mudah-mudahan nanti suatu saat. Saya pernah, alhamdulillah. Cuma beliau tidak menampakkan wajahnya, hanya cahaya saja. Tapi dalam suaranya beliau menyampaikan saya Rasulullah dan beliau memberi pesan. Apa yang saya amalkan? Satu di antaranya banyak bersalawat sebelum tidur, karena kan mata ada tidur-tidur. Daripada nonton HP, daripada nonton film, ya lebih baik kita banyak bersalawat. Dan bisa dipraktekkan kata Muhammad Sa'ad bin Al-Alawi Al-Idrus ini, kalau pengen bertemu dengan Nabi di surga di dalam mimpi, maka baca surah Al-Fil, Quraisy sebanyak-banyak. Mengapa? Karena Rasulullah berasal dari suku Quraisy. Itu alasannya, Bu. Jadi kalau kita nanya, kok bisa Ustaz, apa hubungannya? Karena Nabi berasal dari suku Quraisy. Dengan kita banyak baca surah Quraisy, mudah-mudahan Allah hadirkan baginda Rasulullah di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan bahas 6 hubungan surah Al-Fil dan surah Quraisy. Hubungan yang pertama, hubungan sebab akibat. Surah Al-Fil sebab, surah Quraisy akibat. Sebab apa? Di surah Al-Fil karena sebab Allah memberikan perlindungan Ka'bah dari pasukan gajah kepada suku Quraisy, maka akibatnya suku Quraisy hidup aman dan sejahtera.
Bayangkan kalau Abraha dan pasukan gajahnya saat itu mampu menghancurkan Ka'bah, maka orang Quraisy, orang Mekah tidak jadi yang melahu. Mungkin kita hajinya tidak ke Mekah sekarang kalau Ka'bahnya sudah tidak ada. Itulah hikmahnya, atau inilah hubungan yang pertama, hubungan sebab akibat. Al-Fil sebab Allah menjaga Ka'bah dari pasukan gajah, pasukan Abraham. Akibatnya suku Quraisy hidup aman dan sejahtera. Hubungan yang kedua, hubungan nikmat dan kewajiban. Di surah Al-Fil Allah banyak memberikan nikmat kepada suku Quraisy, melindungi suku Quraisy, Ka'bah dilindungi, pasukan gajah dimusnahkan. Ini nikmat. Maka kewajiban berikutnya, suku Quraisy wajib beribadah, menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, dan mereka harus banyak-banyak bersyukur, ya. Hubungan nikmat dan kewajiban. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kita banyak nggak diberi nikmat sama Allah? Banyak. Ada nikmat keluarga, ada nikmat anak cucu, ada nikmat kesehatan, ada nikmat harta, ya, ada nikmat hidup. Maka mari setelah Allah berikan banyak nikmat, kita punya kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah menyembah Allah, jangan berbuat syirik. Kewajiban yang kedua, jangan lupa bersyukur. Yang ketiga, hubungan Al-Fil dan surah Quraisy, hubungan sejarah dan realitas sosial. Al-Fil peristiwa sejarah besar. Sampai Nabi dilahirkan di tahun itu disebutlah tahun gajah. Karena orang Arab pada saat itu ingat betul dengan peristiwa itu. Kapan Nabi dilahirkan? Di tahun gajah. Kenapa? Karena saat itu ada pasukan gajah. Mungkin ada yang nanya, kenapa mesti Abraha bawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah? Kan bisa saja pakai palu atau pakai besi. Kenapa mesti gajah? Karena Abraha itu punya rencana mudah. Ka'bah itu ditarik dari pondasinya sehingga tidak bersisa sekalipun. Kalau pakai palu mungkin pondasinya akan hancur, tapi ditarik pakai gajah, maka tidak ada yang tersisa dari Ka'bah. Itulah alasan kenapa dia bawa pasukan gajah. Dan ini peristiwa sejarah besar. Realitas sosialnya ada di Quran surah Quraisy. Gara-gara peristiwa sejarah tadi yang gagal Abraham, maka orang-orang di Jazirah Arab aman berdagang, dihormati suku Quraisynya, dan mereka bebas dari ancaman. Inilah realitas sosialnya. Yang keempat, hubungan surah Al-Fil dan surah Quraisy, hubungan susunan mushaf. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Jadi kata sebagian ulama tafsir, surah Quraisy itu sebenarnya penjelasan langsung surah Al-Fil. Di Al-Fil Allah menjelaskan peristiwa sejarah. Nah, penjelasan detailnya ada di Quran surah Quraisy. Bahkan ada yang berpendapat, tapi pendapatnya lemah, kedua surah ini satu rangkaian makna, tidak ada beda. Yang kelima, hubungan akidah dan ibadah. Di surah Al-Fil itu akidah. Kenapa? Yang maha hebat siapa? Allah. Yang bisa menghancurkan pasukan gajah dan Abraham, Allah. Ini akidah. Akidah kita berkeyakinan la haula wala quwata illa billah. Ini akidahmu. Makanya orang beriman itu minta segala sesuatu bukan kepada makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Akidah ada di surah Al-Fil. Ibadah ada di surah Quraisy. Faliya'budu, hendaklah suku Quraisy setelah Allah buktikan bahwasanya yang maha hebat itu Allah dengan menjaga Ka'bah, maka suku Quraisy mesti beribadah kepada Allah. Jadi ada hubungan akidah ibadah. Al-Fil akidah, Quraisy ibadah. Yang terakhir, hubungan metode dakwah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada dua metode dakwah. Metode tarhib, yang kedua targhib. Nah, tarhib memberi peringatan, targhib itu memberi kabar gembira. Nah, pelajaran buat kita,
Jadi kalau kita ingin berdakwah pada siapapun, lakukan dua metode ini. Sama anak, jangan main ancam terus, dikit-dikit ngancam. Jangan, sesekali berikan dia kabar gembira. Ngancam, kalau udah nyapu rumah, kalau udah cuci perabot, udah ada duit jajan besok, itu ngancam. Cobalah kasih kabar gembira. Kalau kakak mencuci perabot, besok bunda tambah uang jajannya. Nah itu, ya, kasih kabar gembira. Jangan berdakwah ngancam terus. Nah ini banyak tidak dipahami oleh orang, termasuk beberapa ustaz. Ada ustaz kalau dakwah dikit-dikit ceramah neraka terus, neraka bid'ah. Tidak ada pernah ceramahnya memberi kabar gembira, bagaimana indahnya surga, bagaimana hidup berkah. Inilah metode dakwah yang diajarkan di dua surah ini. Al-Fil memberi peringatan, sedangkan Quraisy memberi kabar gembira. Maka berdakwah mengingatkan siapapun, termasuk ibu, kalau mau berdakwah sama suami, lakukan metode ini. Jangan dikit-dikit ngancam. Oh, jangan. Tidak beri duit jajan. Udah masak surah, cuci baju sendiri, itu ngancam. Coba kasih kabar gembira. Kalau ayah beri duit pagi ini, malam saya pijit. Nah, itu kabar gembira. Ya, metode itu bisa diterapkan juga ya. Saya alhamdulillah melakukan itu ke anak-anak saya. Terkadang, ya ini kalau dalam metode parenting namanya reward and punishment. Jadi boleh nggak kalau kita menggunakan metode ancaman mendidik anak? Boleh. Al-Quran memberi contoh di Al-Fil. Boleh nggak? Tapi kita beri kabar gembira? Boleh. Ngasih reward. Itulah di Quran surah Quraisy. Makanya hubungan Quraisy dan Al-Fil ini sangat menarik. Anak hubungan ini. 7 keutamaan suku Quraisy. Kalau ini mesti nulis karena tidak ada terjemahannya. Hadisnya mana? Riwayat Imam Al-Baqi dalam kitabnya Shahihul Jami, nomor hadis 4208. 4208. Sahih hadisnya Bunda. Ya, inilah enaknya belajar sama saya, hadisnya saya tunjukkan. Jadi bukan pendapat saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i khisalin." Allah memberikan keutamaan kepada suku Quraisy dengan 7 keutamaan. 7 keutamaan suku Quraisy. Keutamaan yang pertama, faddalahum bi annahum 'abadullah 10 sinin. La ya'budullah illa Quraisy. Allah memuliakan mereka yang pertama, bahwasanya mereka menyembah Allah 10 tahun. Saat 10 tahun itu tidak satu pun manusia ada yang menyembah Allah. Nah, ini pacar-pacar ibu lagu desa singkat macam mana ini? Ulang. Saya ulangi. Jangan marah. Sabar. 10 tahun suku Quraisy menyembah Allah. Nyambung? Saat 10 tahun suku Quraisy menyembah Allah tadi, tidak satu pun ada manusia di muka bumi yang menyembah Allah kecuali mereka. Nah, inilah kemuliaan suku Quraisy. 10 tahun menyembah Allah saat tidak satu pun manusia ada yang menyembah Allah. Menarik sekali ini Bunda. Kenapa mereka dimuliakan? Wajar. Karena 10 tahun mereka menyembah Allah. Di saat 10 tahun tadi tidak satu pun ada manusia di muka bumi yang mau menyembah Allah. Satu-satunya yang mau menyembah Allah saat 10 tahun itu hanya suku Quraisy. Cuma tidak dijelaskan kapan waktunya. Tapi momen itu ada. Saat manusia tidak ada yang mau menyembah Allah 10 tahun, suku Quraisy berdiri dengan gagah, mereka mau menyembah Allah. Yang kedua, wa faddalahum bi annahum nasarahum yaumal fil wa hum musyrikun, ditolong dari pasukan gajah. Suku Quraisy ditolong dari pasukan gajah. Nomor 2, ditolong dari pasukan gajah. Padahal saat itu mereka musyrik. Kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan hebat mereka,
10 tahun tidak satu pun manusia mau menyembah Allah, satu-satunya mereka. Kebalikannya, nomor 2-nya, mereka ditolong dari pasukan gajah, padahal mereka musyrik. Nah, ini pelajaran buat kita. Betapa Rahman dan Rahimnya Allah Bunda. Terkadang saat kita bermaksiat pun Allah tetap berikan nikmatnya sama kita. Benar tak? Apakah kalau kita ngatain orang berhenti nikmat kita? Enggak. Apakah ketika Bunda garang sama suami, tidak mau tahan sama suami, Allah stop nikmatnya? Enggak. Itulah hebatnya Tuhan kita. Enggak ada urusan dengan maksiat kita. Berarti kasih sayang Allah, ampunan Allah, nikmat Allah lebih luas daripada murkanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa faddalahum bi annahum nazalat bihim suratun minal Qur'an lam yadkhul fiha ahadan minal alamin wa hiya li ilafi Quraisy. Nomor 3 dia. Satu-satunya suku yang diturunkan surah Al-Qur'an di muka bumi hanya suku Quraisy. Tidak satupun ada suku kabilah manapun di muka bumi yang Allah turunkan satu surah, bukan satu ayat, satu surah tentang mereka di dalam Al-Quran kecuali suku Quraisy. Satu-satunya suku yang diturunkan satu surah Al-Quran. Masya Allah ya, memang suku yang sangat mulia ini ya. Kalau suku dan kabilah yang lain ada Allah sebutkan, tapi berserakan, tidak satu surah. Satu-satunya suku yang diturunkan satu surah sempurna suku Quraisy, yaitu surah Quraisy. Yang keberapa? 4 atau 5? 4. Wa qaddalahum bi anna fihimun nubuwwah. Allah berikan kenabian. Allah berikan kenabian kepada suku Quraisy. Diutusnya nabi dari mereka, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia itu dari suku Quraisy. Jadi nabi kita itu dari suku Quraisy. Ya, ini kemuliaan mereka. Tidak satu pun ada nabi yang akhir zaman kecuali diutus dari suku Quraisy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga mereka. Jangankan seorang nabi, bupati, wali kota, gubernur, kalau sekampung kayak kita saja, mual kita misahnya orang. Benar tak? Tuh Pak Peri itu sekampung kayak saya, Pak Bupati itu. Ya guys, kapot kita madahnya orang. Apalagi seorang nabi. Makanya suku Quraisy ini mulia, kenapa? Karena kenabian berasal dari mereka. Kemudian yang ke-5, diberikan kepada mereka al-khilafah, kepemimpinan. Jadi mereka memimpin Jazirah Arab. Lewat siapa? Rasulullah tadi. Bahkan memimpin dunia sampai detik ini, Bu. Suku Quraisy. Yang ke-6, wal hijabah, mereka diberikan hak untuk mengurus Ka'bah. Hijabah itu mengurus Ka'bah. Dan yang terakhir, kemuliaan suku Quraisy yang tidak dimiliki oleh suku manapun, as-siqayah, hak mengurus air Zam-Zam. Suku Quraisy yang mengurusnya, air Zam-Zam. Nah, makanya saya bilang, ayo udah di grup kan, materi masalah ini penting banget. Karena saya sebelum bilang penting itu saya sudah tahu isinya. Kalau kita tidak belajar soal ini, kita tidak tahu betapa luar biasanya surat Quraisy. Berikutnya kita akan masuk sahabat, nabi dan ulama keturunan suku Quraisy. Kita mesti kenalan. Ini sebagian saja ya. Pertama, Ali bin Abi Thalib itu berasal dari suku Quraisy. Tepatnya dari Bani Hashim. Jadi suku Quraisy itu punya banyak kabilah lagi mereka. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ada Bani Umayyah. Nah, 3 suku yang terkenal. Ali itu berasal dari suku Quraisy, sahabat Nabi, menantu Nabi, khalifah keempat, ahli fikih, qadhi yang adil dan orang yang cerdas. Fatimah punya suami bukan kaya harta. Kayanya Fatimah dari suaminya kaya ilmu. Maka Bunda jangan bersedih,
Mungkin suami bunda bukan orang kaya, yang penting suami bunda orang berilmu. Kita juga sama, jangan bersedih nengok orang segera mobil bagus, rumah besar. Jangan sedih. Kita tidak kaya harta nggak apa-apa. Kita mesti kaya ilmu. Harta kita yang menjaganya, kata Ali. Ilmu dia yang menjaga kita. Harta kalau diberi ke orang bertambah apa berkurang? Berkurang. Ilmu kalau dibagi sama orang bertambah. Makanya berlombalah dalam ilmu. Kalau kita kalah berlomba dalam harta. Hadir terus ya bunda ya. Insyaallah inilah jalan kita masuk surga. Saya sering mengatakan satu di antara pintu surga itu namanya babul ilmi, pintu ilmu. Kalau kita sering belajar tiap pekan sekali macam ini, mudah-mudahan nanti pintu surga kita pintu ilmu. Amin ya Rabb. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, ahli tafsir dari kalangan sahabat, gelarnya Hibrul Ummah, tintanya umat karena saking cerdasnya beliau. Dan beliau didoakan Nabi ketika waktu masih kecil. Abdullah bin Abbas berasal dari suku Quraisy, sahabat Nabi. Hasan dan Husain, cucu Nabi. Otomatis kakeknya suku Quraisy, berarti Hasan dan Husain juga suku Quraisy ya. Para pemuda nanti di surga, siapa pemimpinnya? Hasan dan Husain. Pemimpin para pemuda-pemuda yang soleh, pemuda-pemuda yang baik di surga. Kemudian Ja'far As-Shadiq, keturunan dari Hasan dan Husain tadi, ulama besar, dan beliau inilah gurunya Imam Abu Hanifah dan gurunya Imam Malik. Ja'far As-Shadiq ya. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, ulama dan pemimpin hebat, digelari Khulafaur Rasyidin yang kelima. Beliau keturunan suku Quraisy. Khalid bin Walid, sahabat Nabi, gelar beliau Saifullah al-Masnun, pedang Allah yang terhunus. Sahabat Nabi, ahli fikih jihad, digelari Saifullah al-Masnun, pedang Allah yang terhunus. Berasal dari suku Quraisy. Dan yang menarik nih, yang terakhir, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berasal dari suku Quraisy. Walaupun Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza, bapaknya Imam Syafi'i itu asli orang Mekah, suku Quraisy. Di mana bertemu nasabnya dengan Nabi? Di kakek yang bernama Abdul Manaf. Makanya Imam Syafi'i itu karakternya persis kayak Nabi, lemah, lembut orangnya. Tapi saya pengikut mazhab Syafi'i banyak yang galak. Contohnya mana Ustaz? Orang Mendung, aku jadi. Ibu kalau ke Mendung subuh jangan tidak ke Kunur, itu dikejar sama orang Mendung. Karena bagi orang Mendung ke Kunur itu wajib. Nah, itulah tugas saya nanti menyeramah orang Mendung. Tapi sementara lo baca, karena dia ada orang tua itu. Ya kami yang muda-muda ini lo baca masuk ke sana. Saya di Mendung baru berubah Jumat gue kali ini sepuluh. Di Pangkal Pinang, Sungai Liat, Sepakul. Orang sering nanya Ustaz Naswah kok berubah di Mendung. Bukan Naswah, aku yang tinggal itu mati dulu. Karena mereka yang menguasainya. Iya, itulah repotnya kalau orang mengaku mazhab Syafi'i tidak kenal Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i orangnya lemah lembut. Beliau dari Bani Makhzum, pendiri mazhab Syafi'i, nasabnya bertemu dengan Nabi. Berikutnya kita akan bahas ada 7 keutamaan kota Mekah. Keutamaan yang pertama kota Mekah ada Ka'bah. Kalaulah tidak ada Ka'bah, Mekah sama seperti Sungai Liat. Ka'bah ada di Sungai Liat, mungkin Ka'bah yang jadi kota, Sungai Liat yang jadi kota suci. Tapi kenapa Mekah itu jadi kota suci? Karena di sana terdapat Ka'bah. Dalilnya mana? Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi, kata Allah, lalladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah. Bakkah itu nama lain dari kota Mekah. Yang kedua, negeri yang aman, berkah doa Nabi Ibrahim.
Karena Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi Mekah itu negeri yang aman. Di Mekah tidak ada pembunuhan insyaallah. Kalau pencuri itu tetap ada. Kalau ya hal-hal yang sifatnya kejahatan yang ringan masih ada. Tapi kejahatan yang seperti yang dirasakan saudara di Palestina tidak. Mekah itu negeri yang aman. Ya. Yang ketiga, rezeki berlimpah. Lagi-lagi doa Nabi Ibrahim tadi. Makanya kota Mekah kota yang kaya raya. Lihatlah Masjidil Haram sekarang mengalami renovasi berkali-kali. Yang kelima, yang keempat, tidak akan dimasuki Dajjal. Mekah, Madinah, dua kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal nanti di akhir zaman. Kalau kita selain kota Mekah dan Madinah, banyak Dajjalnya. Sekarang ya anak buah Dajjal banyak. Di Indonesia lah banyak. Yang kelima, kota yang Allah sucikan. Nabi bersabda, Inna hadzal balad harramahullah yauma khalaqas samawati wal ardh. Negeri Mekah ini, kata Nabi, negeri yang Allah sucikan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Bahwa haramun bi hurmatillah, dia suci dengan kesucian Allah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang keenam, kota yang sangat dicintai Nabi. Sampai Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, beliau bersabda, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ilallah. Walau anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Engkau sebaik-baik tempat di muka bumi, engkau adalah tempat yang paling Allah cintai. Kalau bukan saya diusir dari Mekah, kata Nabi, saya tidak akan tinggalkan kota Mekah. Jadi Nabi itu sangat cinta sekali dengan kota Mekah. Terakhir, pahala salat di kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram, 100.000 kali salat di tempat kita baru bisa menyamakan sekali salat di kota Mekah. Sebagai penutup, kita akan bahas hikmah dan pelajaran dari surah Quraisy. Nah, ini dia ada 10 hikmahnya. Kita masuk yang pertama. Semua nikmat itu bukan karena hebatnya kita, tapi semuanya berasal dari Allah. Allazi at'amahu min ju'. Allah yang memberikan kita rasa kenyang saat kita lapar. Wa amanahu min khawf. Allah yang memberikan rasa aman saat kita ketakutan, memberikan ketenangan saat kita cemas. Semua nikmat itu berasal dari Allah. Cuma banyak manusia lupa. Ya. Di sebuah ayat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Secuil apapun nikmat yang kalian miliki, kata Allah, bukan dari kalian, tapi semuanya berasal dari Allah. Maka surah Quraisy ini menyadarkan kita nikmat yang kita miliki sekarang, nikmat yang bisa kita lakukan sekarang, hebatnya Allah. Ilmu kita berasal dari Allah. Maka jangan sombong, jangan pelit dengan ilmu. Harta kita berasal dari Allah, jangan pelit dengan harta. Ya, anak kita milik siapa? Milik Allah. Kalau suatu saat Allah ambil, boleh nggak? Boleh, memang milik Allah. Suami milik siapa? Allah. Suatu saat Allah ambil suami, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh diambil pelakor. Kalau diambil Allah, innalillah. Tapi diambil pelakor, jangan sampai ya Allah. Ya. Yang kedua, surah Quraisy mengajarkan kita nikmat harus melahirkan ibadah. Suku Quraisy di ayat 4 banyak diberikan nikmat, allazi at'amahum min ju', diberikan rasa kenyang dari lapar, rasa aman dari takut. Maka konsekuensinya di ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, pelajaran buat kita Bunda. Bu, banyak diberikan nikmat oleh Allah, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah. Jangan justru banyak nikmat melalaikan kita dari ibadah. Tidak sedikit orang Bu sebelum punya anak masih sempat belajar, setelah punya anak tidak pernah lagi. Dulu jamaah saya di Pangkal Pinang sebelum menikah rajin dia belajar, malah jodohnya minta cari sama saya. Setelah ketemu jodohnya nggak pernah lagi.
Madinah. Dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid ke-11 halaman 275, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya baliyah. Semua nikmat kata Salimah yang tak mampu mendekatkan kalian kepada Allah itu bukan nikmat, musibah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan berubah jadi musibah. Yuk, ya, jadikan semua nikmat karena yang memberi kita nikmat Allah, dekatkan diri kita kepada Allah setelah kita diberi nikmat. Yang ketiga, surah Quraisy mengajarkan kita keamanan adalah nikmat terbesar. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Aman. Jadi keamanan itu nikmat terbesar. Bayangkan kalau kita hidup di Palestina, sanggup gak Bunda? Enggak. Ibu sanggup gak kalau hidup di Palestina? Enggak. Maka banyak-banyak bersyukur kita di Indonesia hidup aman, Bu. Ya. Dengan rasa aman inilah yang harus banyak kita syukuri. Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbih, barang siapa bangun dari tidur dia dapati keluarganya aman, mu'afan fi jasadi, tubuhnya sehat, inda qautu yaumi, keperluan hidupnya Allah cukupi, faka'annama hizat lahu dunia, dunia yang lainnya ada nilainya. Kalau kita punya tiga hal ini, dikasih keluarga yang berkah, dikasih badan yang sehat, apapun hajat kita dikabul sama Allah, banyak-banyak bersyukur. Itulah nikmat yang harus kita syukuri. Keluarga sehat, psikologi tadi apa? Ketika dicukupkan keperluan hidup kita, keluarga kita aman-aman saja, baik-baik saja, suami tidak bertingkah, anak tidak bermasalah, kita pun tambah soleha, masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, surah Quraisy mengajarkan kepada kita pangan dan ekonomi adalah kebutuhan dasar manusia. Itulah kenapa di surah Ta'liq, tahu surah Ta'liq yang dibaca setelah ijab qabul. Jika suami tidak memberi nafkah wajib, apa nafkah wajib itu? Tiga, Bunda. Sandang, pangan, papan. Karena ini kebutuhan dasar. Sandang, baju, tidak mungkin aurat kita sekaput. Sandang, pangan, makan. Tidak kenyang makan lauk cinta tiap hari. Makanya suami mesti bekerja. Iya. Papan, tidak mungkin kita hidup gelandangan. Kita masih punya tiga ini kebutuhan dasar. Kalau suami tidak sanggup memberikan tiga ini, seorang istri secara agama dan negara boleh menggugat cerai suami ke pengadilan agama. Sandang, pangan, papan. Berapa bulan? 3 bulan berturut-turut suami tidak memberikannya, ibu tidak berdosa menggugat cerai suami. Karena ini kebutuhan dasar kita, Bu. Yang penting makan, ya, syukur-syukur makannya enak, bervitamin, bersih. Jangan makan tidak nyaman, kan tidak juga kita. Ya, saya sering bilang tuh sama bapak-bapak. Pagi tadi saya ngisi di Kopak terkait dengan konsep rezeki di kantor bupati. Saya bilang ke para suami yang hadir itu, semangatlah kita bekerja. Kenapa? Kalau kita rezekinya berkah, anak istri kita tidak hidup sengsara. Mereka tidak sampai minjam, tidak sampai ngemis, tidak sampai minta ke orang lain. Alhamdulillah semangat bapak-bapaknya. Ya, jadi saya pagi ke Kopak, sore lihat, malam makan pinang 3 kota hari ini. Macam mana badan hancur. Tapi doakan saja lah Bunda, saya sehat terus ya. Mudah-mudahan Ibu ada lah kembali normal suara saya. Ya, sarung aja suara nanti berat pasang. Ya, mudah-mudahan aku hari ini besar ya. Sama aja canda Pak. Kemudian berikutnya yang kelima, tauhid dasar kehidupan manusia. Saya sering menyampaikan ini Bunda, agama kita ibarat pohon. Tengok pohon, ada akar, ada batang, ada cabang, ada daun dan buah yang rindang. Akal, akidah. Kalau pengen agama
bersihin dulu dari kesyirikan. Yang masih berdukun tolong berhenti. Ibu belajar sama saya tiap hari Selasa sore, tapi masih berdukun. Saya yang ditanya oleh Allah nanti. Ustaz Firdaus kata Allah, kenapa itu ibu tuh tiap Selasa belajar ke antum, tapi akhirnya berdukun. Jawab apa? Pebo lah hari kiamat. Nah, ayo. Tapi menengok muka ada dia berdukun di sini. Kayak yang berdukun tak hadir hari ini. Di sini orang-orang yang tidak berdukun. Kan nampak tuh, orang kalau berdukun tuh wajahnya itu kan dia selalu ini kan ramah-ramah semuanya. Alhamdulillah, orangnya ramah-ramah ya. Akidah. Maka surah Quraisy ini mengajarkan kita tauhid itu dasar kehidupan, akidah. Batang ini ibadah. Tidak hanya kokoh secara akal, pohon itu dia batangnya mesti besar juga. Berarti kita jangan hanya bersih akidah, ibadahnya harus banyak, harus berkualitas. Kemudian cabang ini fardu kifayah, ranting itu ibadah sunnah, buah ini akhlak. Inilah analogi dari pohon kita bunda, pohon agama kita. Agama kita itu mirip pohon. Ustaz, bagaimana cara memperbagus akidah? Belajar rukun iman. Bagaimana Ustaz supaya batang agama kita ini kokoh? Perbagus rukun Islam. Buah itu hasil dari akar yang kokoh, batang yang besar, maka buah otomatis mengikuti nanti bunda. Jadi akhlak itu bukan dibuat-buat. Akhlak yang indah itu lahir dari akidah yang bersih, ibadah yang benar, lahirlah akhlak yang mulia. Jadi bukan dibuat-buat. Orang kalau akhlaknya dibuat-buat, di depan dia manis, di belakangnya lonceng. Tapi orang kalau akidahnya benar, akidahnya bersih, ibadahnya benar, di depan dan di belakang gak ada beda. Di depan kita lama, di belakang kita gak ngomongin orang. Ya, dua hal ini. Yang keenam, surah Quraisy mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga nikmat. Jangan sampai nikmat berubah menjadi musibah. Bagaimana menjaga nikmat? Dengan cara bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, tidak hanya Allah jaga nikmat kalian, Allah tambah. Kalau kita bersyukur, Bu, percayalah, jangankan nikmat yang kita minta, yang tidak diminta pun Allah beri kalau kita bersyukur. Tapi hati-hati kalau kita belum bisa bersyukur, azab Allah itu sangat pedih. Jadi kekufuran menghilangkan nikmat, tapi kesyukuran akan menjaga dan menambah nikmat. Yang ketujuh, nikmat kolektif harus dijaga bersama. Apa itu nikmat kolektif? Nikmat yang menyeluruh. Seperti misalkan Bangka Belitung. Apa contohnya? Kekayaan alamnya itu nikmat kolektif. Kalau dirusak, apa yang terjadi? Banjir. Rusak alam kita, miskin nanti penduduknya. Tapi sebagian orang hanya mikir perut dia dan keluarganya, tidak mikir nasib orang lain. Nah itu orang-orang ego. Nikmat kolektif ya itulah contohnya timah kita. Rasa aman mesti dijaga bersama. Ini nikmat kolektif. Maka Allah mengatakan di Al-A'raf 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian rusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemudian yang kedelapan, dakwah dimulai dari realitas kehidupan manusia. Ini pesan sebenarnya buat para asatis, tapi nggak apa-apa buat kita juga. Kalau pengen berdakwah jangan baca teori baik. Ngomongnya tinggi pakai bahasa ilmiah, dakwah itu harus menyentuh masalah kehidupan masyarakat, masalah rumah tangga, masalah muamalah, masalah pekerjaan. Itu yang kita kaji setiap hari Selasa sore itu. Materi itu sengaja saya pilih materi yang benar-benar kita butuhin. Ya, tengoklah materi yang kita bahas. Ada hutang piutang. Karena saya percaya kita terlibat dalam hutang piutang. Kalau pun kita tidak ngutang, orang pinjam duit kita. Masalah apa kemarin? Ada bertetangga. Nah, dakwah itu harus
kita Ka'bah itu adalah simbol tauhid. Mana dalilnya? Nah ini dia. Surah Al-Hajj ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait, ketika kami perintahkan Nabi Ibrahim tinggal di kota Mekah. Allah tusyrik bi syai'a, supaya Nabi Ibrahim jangan berbuat syirik sedikit pun. Wa tahhir baitiya lit-thaifin wal qanimin wal ruk'i sujud, dan supaya Nabi Ibrahim menjaga Ka'bah, mensucikannya, baik bagi orang yang tawaf, orang yang sholat, maupun orang yang ruku dan sujud di Ka'bah. Terakhir, surah Quraisy memberi peringatan bagi masyarakat modern seperti kita. Kenapa? Masyarakat modern sekarang, kita yang hidup di zaman sekarang, makmur tapi lalai. Benar kan? Makmur kita ditunda. Hidup kita tidak sesulit saudara di Palestina. Hidup kita tidak mengkhawatirkan dibandingkan saudara kita di Rohingya. Tapi kita lalai beribadah. Saudara di Palestina masih sempat tahajud dengan kondisi rasa aman, dengan kondisi lapar mereka. Nah kita aman, perut kenyang, ibadah lalai. Yang kedua, aman tapi jauh dari ibadah. Ini kita. Maka sindiran buat kita yang hidup zaman sekarang sebenarnya. Surat Quraisy ini jangan sampai kita lalai dari beribadah kepada Allah. Jazakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat, bisa menambah iman, ilmu dan amal kita. Amin. Mantap. Ada pertanyaan? Pertanyaan pertama orangnya nggak ada, nanti aja saya jawab ya. Pertanyaan kedua, Bun, mau nitip pertanyaan ya Ustaz. Kalau nyicil emas di Pegadaian termasuk riba nggak? Riba. Emas tidak boleh dibeli dengan cara cicil. Emas itu termasuk perangkat riba. Kalau ngegadai? Ada 6 jenis perangkat riba. Kalau ngegadai? Emas, perak, gandum. Kalau gadai Ya. Ustaz? Satu di antaranya emas. Kalau emas gadai? itu syaratnya pertama, dia dan pianin. Belinya mesti satu majelis, tidak boleh belinya COD, Mas. No. Mas beli COD beresiko. Tapi kalau barang selain emas boleh COD, penting nggak bayar. Kalau gadai? Jangan Ustaz? COD nggak bayar. Ustaz? Emas itu mesti satu majelis. Kalau digadai? Hah? Menggadaikan emas? Menggadaikan boleh, nggak masalah. Yang penting harganya, yang penting saat menggadaikan itu tidak ada unsur riba. Yang kedua, syarat pembelian emas tidak boleh kredit, karena emas nilainya selalu berubah. Arisan Ustaz? Iya. Di Indonesia ada perbankan syariah yang menerapkan kredit emas, bukan hanya pegadaian. Ada perbankan syariah, saya nggak mau nyebutnya, Bunda pasti tahu. Iya. Dulu abang saya bekerja di situ. Gara-gara diletakkan di posisi kredit emas di bank tadi, abang saya berhenti jadi pegawai bank sekarang, dia berkebun sawit. Dan dia terlibat karena abang saya paham emas itu mesti dibeli kredit. Kecuali saat Bunda beli emas di sebuah bank tadi, nabung dulu. Nabung di bank tadi tabungan emas namanya. Sudah sampai 50 juta atau 20 juta dibelikan emas, setelah itu boleh. Tapi kalau kredit emas itu hukumnya riba, karena nilainya berubah. Emas hari ini dengan emas besok tidak sama harganya. Sedangkan kredit mesti sama harganya. Tidak boleh harga beda harga. Muncul ada resiko kedoliman nanti. Kalau ternyata nominalnya lebih mahal, konsumen yang dirugikan. Kalau nominalnya turun emas tadi, yang punya emas yang dirugikan. Maka emas itu mesti cash. Kalau belum ada duit cash, jangan kredit emas, nggak boleh. Arisan boleh, yang penting nominalnya ditetapkan. Jangan nominalnya berubah. Arisan boleh, arisan itu sama dengan utang boleh hukumnya. Yang penting misalkan arisan emas 10 juta atau 1 juta lah, atau arisan emas 1 gram, maka nanti
berarti per bulannya 300.000. Nah, nanti saat di bulan terakhir ya bergilir saja. Dibeli sesuai dengan nominal 3 juta, bukan berdasarkan gramnya. harga emasnya. Berapa 3 juta itu berapa gram ya, itulah nasib, itulah bahayanya. Tapi saya tidak menyarankan dari emas. Ya terlalu beresiko. Ya. Ada duit beli udah ada gitu aja. Lebih tidak boleh lagi, arisan produk tidak boleh lagi. Mas, cukup ya. Ada satu lagi sebenarnya, tapi karena orangnya tidak hadir, nanti aja saya jawab. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pun ada yang mau bertanya nanti di akhir materi itu ada kontak person saya. Mungkin ada yang malu nanya di sini atau mungkin terlalu private, boleh beri saya aja. Ahlan masalah apapun, insya Allah kalau saya ada waktu saya akan balas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah, ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan diambil. Mudah-mudahan kajian kali ini nambah iman, ilmu